Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah kita sudah siap ini Bapak Ibu, anak-anak semua? Siap Kita hari ini. Pak. Nah, alhamdulillah kalau begitu. Apakah di kelas kita ini ada yang tidak hadir? Nihil Pak. Hadir semua Pak. Hadir semua ya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi hadir semua. Mudah-mudahan kita bisa belajar di forum ini Bapak Ibu semua ya. Iya. Nah, di kesempatan ini sebelum kita memasuki materi, Bang absen sejenak ya. Yang pertama Ahmad Suskadi hadir. Hadir Pak, hadir. Ferry Kurniawan hadir. Hadir. Nah, alhamdulillah ya, berarti semuanya hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi hal yang baik dan menjadi ilmu untuk apa yang nanti kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan yang baik ini, anak-anak semua, kita akan membahas sebuah materi yaitu bab 4 menyambut usia balik. Nah, dari kita Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita minta kesediaan daripada Nanda untuk Anda, Pak, silakan dulu. Baik Pak, mari teman-teman kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak Anda. Semoga doanya Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan sebelum dimulai, adapun tujuan pembelajaran kita agar jelas tujuannya ada anak-anak semua. Yang pertama, agar peserta didik anak-anak semua itu bisa atau mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan dengan benar. Yang kedua, agar kita anak-anak semua itu bisa menguraikan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi dengan benar. Jadi, apa pandangan agama terkait balik dan apa pandangan ilmu alat atau ilmu dunia dan hal ini biologi terhadap balik. Nah, ini kita ada keterangan Bapak Ibu anak-anak semua tentang itu balik sendiri. Nah, tolong Pak minta tolong pada Pak Puji. Nah, pada Puji Deswan, Pak minta tolong Puji membacakan apa yang tampil di layar ini. Silakan. Baca Pak. Iya Pak, dibaca Pak ini. Keempat, tanda-tanda balik. Balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur dan perempuan berbeda. Seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Nah, itu anak-anak semua. Jadi apa yang dibaca oleh Puji tadi mudah-mudahan bisa dipahami bahwasanya balik itu seluruh bahasa Kamus Besar KBBI itu artinya cukup umur. Jadi kalau kita sudah balik itu cukup umur atau biasa disebut hasil balik. Nah, tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Nanti kita bahas apa saja perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari baliknya. Terus selanjutnya anak-anak semua, seorang yang telah masuk usia balik juga dikenakan kewajiban agama atau yang disebut dengan istilah kita itu dalam istilah fikih mukallaf. Nah, apa nanti itu kita bahas nanti di sesi yang selanjutnya. Nah, sekarang kita membahas tentang tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, Pak uraikan sedikit ya, nanti kita akan sampaikan. Tanda balik itu ilmu fikih
Yang pertama itu mimpi basah atau ihtilam. Nah, biasanya mimpi basah atau ihtilam ini itu dijumpai pada kaum Adam. Nah, kepada Yulita, kaum Adam itu maksudnya apa? Coba Yulita sebutkan, maksudnya apa? Pak ingin tahu. Adam itu kaum laki-laki, Pak. Nah, bagus. Berarti paham. Bagus. Terus selanjutnya Pak tanya juga, coba Ibu Nisa. Kalau tadi disebut kaum Adam, sekarang ada istilah kaum Hawa. Nah, itu apa, Ibu Nisa? Wanita, Pak, atau perempuan. Nah, alhamdulillah, berarti bisa membedakan antara kaum Adam dan istilah kita itu Nabi Adam. Ada istilah kaum Hawa, yang kalau bahasa guyonannya itu anak ya, Hawa itu lebih keluar, Pak. Kalau Adam itu dalam. Nah, jadi itu guyonannya di sekolah-sekolah kita. Nah, itu yang pertama terkait tanda balik menurut fikih, lihat dari laki-lakinya, dia mimpi basah atau ihtilam. Selanjutnya haid atau menstruasi. Nah, untuk haid dan menstruasi ini atau menstruasi ini itu ada pada kaum wanita atau perempuan. Jadi kalau anak-anak mendapati laki-laki yang menstruasi, mungkin nggak, nak? Pak Ahmad Nggak. coba. Ada nggak laki-laki itu yang mengalami haid? Nggak ada, Pak. Ada ya, alhamdulillah. Berarti bisa. Coba ini Pak Ferry, Ferry. Ada nggak laki-laki itu yang dia ini haid, mengalami haid? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak ya. Nah, jadi itu ya, nak ya. Jadi kalau laki-laki tandanya menurut fikih itu dia mimpi basah atau ihtilam. Kalau yang wanita atau perempuan itu haid atau menstruasi. Nah, dari dua itu biasanya anak-anak perempuan atau anak laki-laki itu dari segi usia itu agak sedikit berbeda. Biasanya anak laki-laki itu lebih lambat baliknya daripada anak-anak perempuan. Biasanya anak perempuan itu lebih cepat. Biasanya ya. Itu dari sisi penelitian yang dibuat oleh para ahli gitu. Nah, itu terkait dengan tanda balik menurut fikih. Sekarang coba kita bahas anak-anak semua. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, tadi sudah Pak berusaha menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, sekarang Pak minta kesediaannya coba Ibu Cynthia. Nah, ini calon ibu-ibu ya, calon ibu, sudah ibu insya Allah. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, coba dibaca Cynthia. Untuk tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak laki-laki, suaranya terdengar semakin berat, tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis dan rambut lainnya. Terus pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Nah, itu Pak. bagus. Terima kasih pada Cynthia. Jadi sekarang anak-anak bisa paham bahwasanya balik menurut biologi itu ada ciri khasnya. Yang pertama ini sudah disebut oleh Cynthia tadi. Pertama, suara semakin berat. Maksudnya apa, Pak? Ini suara berat itu apakah orang nambah berat atau suaranya itu berat? Jadi kayak batu, bukan. Tapi suaranya itu lebih terasa ada jelas. Kalau anak bayi suaranya kan tidak jelas, pedal bahasa lain. Kalau udah balik itu biasanya suara sudah jelas, tidak pedal. Terus selanjutnya tumbuh jakun. Nah, mungkin ada tanyanya, apa Pak jakun itu? Nah, coba Pak minta tolong jawabnya, apa tuh jakun? Coba ini Pak Nanda jakun Iya, apa? Pak. Nanda coba jakun. Jakun itu bagian yang menonjol di leher, Pak. Nah, bagus. Jadi laki-laki itu biasanya akan tumbuh jakun di sekitar lehernya, tulang lehernya. Tapi kadang-kadang kalau orang itu gemuk tidak nampak ya, Anda ya. Ada, Pak. Kayak nampak ya. Nah, jadi ternyata tidak semuanya, nak ya. Jadi ternyata tidak semua orang tuh meskipun gemuk ataupun kurus itu tumbuh jakun atau kelihatan jakun. Ada yang kurus jakunnya tidak nampak, ada yang gemuk. Tapi itu ciri khasnya umum itu tumbuh jakun. Yang selanjutnya tumbuh kumis.
jenggot, dan rambut lainnya. Selanjutnya, yang keempat, pertumbuhan badan semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Nah itu, jadi secara umum itu anak-anak semua ya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi itu secara umum ada 4 yang bisa kita pahami atau pelajari. Pertama, suara terdengar semakin berat, semakin jelas, tumbuhnya jakun yang ada di sekitar leher, tulang leher. Yang ketiga, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Yang keempat, pertumbuhan badan semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Jika itu sudah ada pada laki-laki, maka dia mulai mendekati atau masuk pada fase balik. Jadi siap-siap aja Nanda. Kalau sudah seperti itu siap-siap balik. Nanti kalau sudah balik siap disunat nanti ya. Nanda sudah sunat belum Nanda? Sudah Pak, dari bayi Pak. Nah, dari bayi, alhamdulillah. Berarti lebih cepat, lebih awal. Baru minggu kemarin Nanda tuh Pak Apa sunat. Yulita? Tahu nih Yulita. Iya kan Ganggu kemarin saja, nggak ganggu sekolah, Nanda. kata mamanya gara-gara sunat Pak. Oh, mungkin dikasih hadiah oleh mamanya Yulita. Dikasih hadiah mau sunat lebih awal, tapi belum bisa bercakap, bisa bicara. Nah, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya ya anak-anak ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, karena ini wanita, Pak minta sediaannya coba Halimah. Coba Halimah bacakan ini. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan. 1. Suara terdengar lebih halus. 2. Tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. 3. Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada. Kemudian yang terakhir, menstruasi atau haid. Ya, terima kasih pada Halimah. Jadi itu adalah penjelasan atau yang dibaca oleh teman kalian Halimah tadi terkait tanda balik menurut biologi. Sebelum kita masuk yang selanjutnya, Pak sedikit jelaskan ya. Suara terdengar lebih halus. Laki-laki, maaf ya, kalau perempuan itu biasanya suaranya lebih halus dari laki-laki. Ada nggak laki-laki itu yang suaranya lemah gemulai? Halimah. Ada cinta Pak. Lu cinta. Nanda ini berarti mengikuti dunia entertainment ya. Main TikTok Pak. Main TikTok, Ikutin Masya TV Allah. Pan Gunawan dia Pak. Gunawan ya. Coba Pak Ferry ada nggak laki-laki yang suaranya lemah gemulai Pak Ferry? Ada Pak. Ada ya. Waduh, itu seperti apa Pak? Coba Pak Ferry praktekkan, bisa nggak coba? Saya nggak Kami ini tahu, Pak. generasi rusak karena TikTok Pak. Generasi tentang TikTok. Nah itu nak ya. Jadi suara perempuan itu biasanya memang lebih halus. Itu sifat-sifat alami Pak ya. Nah ya. Yang selanjutnya tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Nah ini hampir sama tadi seperti laki-laki ya. Kalau laki-laki juga sama tumbuh di beberapa tempat. Nah yang ketiga, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada. Itu yang ketiga terkait dengan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang ketiga. Yang keempat, menstruasi dan haid. Nah, tapi anak-anak semua dari dua tanda itu, baik biologi ataupun fikih, laki-laki itu yang paling tampak itu tadi dia sudah mimpi basah. Sedangkan yang perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Itu yang paling dominan biasanya. Kalau yang lain-lain itu bisa hampir sama antara laki-laki ataupun perempuan. Nah, sampai di sini anak-anak bisa dipahami terkait tanda balik menurut biologi dan fikih. Pak. Alhamdulillah. Nah, tadi sudah Pak sampaikan dari sekilas tentang tanda-tanda balik atau menyambut usia balik. Nah, sekarang Pak minta agar apa materi yang Pak sampaikan ini bisa dipahami dan menjadi bahan ilmu bagi kita semua, bagi anak-anak semua. Pak ini minta nanti bagi kelompok, 2 kelompok. Nah, kelompok pertama itu yang terdiri atas pertama Ahmad Muskadi, yang kedua Ferry Kurniawan, yang ketiga Halimah, yang keempat Khairunisa. Nah, kelompok yang kedua anggotanya pertama ada Putri Devan Fatma, yang kedua Nada Saputra, yang ketiga Cynthia, yang keempat Yulita Amanda Putri.
Apa maksud Pak tugas ini dibagi 2 kelompok? Agar kalian itu bisa mereview ulang materi yang barusan Pak ulang, yang barusan Pak sampaikan, agar ilmu itu tetap di benak kita semua. Tugasnya apa anak-anak semua? Nah, ini tugasnya. Tugasnya tidak usah banyak-banyak, cukup satu saja. Nah, Pak nyari tugas yang gampang-gampang saja, sedikit-sedikit saja, tapi semakin banyak, sedikit-sedikit banyak, banyak-banyak nanti lupa kita. Nah, itu ya. Tugasnya adalah silakan nanti ya anggotanya masing-masing mencatat tugas mereka, kalian apa yang kalian ketahui tentang ihtilam, mimpi basah. Nah, itu jawabannya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu ya. Pak kasih waktu untuk mengerjakan ini kurang lebih 10 menit. Silakan ya. Untuk Ahmad Suskadi, nah, kelompok 2-nya Putri Desma Sakma, Anda Saputra, Cynthia, Yulita, Ananda Putri. Sudah nak? Tugasnya selesai? Sudah Pak, selesai. Kalau sudah, jawabannya dikirim ke Pak ya. Baik Pak. Ya, Nah, alhamdulillah sudah Pak cek, ini jawabannya sudah Pak rekam, sudah Pak tulis lagi, dan akhirnya didapatlah hasil daripada tugas yang tadi Pak sampaikan, hasil kelompok. Nah, hasil kelompok yang pertama, Pak minta ini yang baca, coba siapa yang bersedia aja, bisa Pak tunjuk, tapi siapa yang bersedia. Hasil pembahasan kelompok 1 yang bersedia, itu ada Ahmad Fadi, ada Ferry, ada Halimah, dan Horinisa. Silakan. Ayo siapa? Maju tak gentar, membela, bukan membela yang bayar nak ya. Maju tak gentar, maju bersama. Nah, itu. Ayo Pak, apa? Perwakilan Silakan. kelompok 1 Pak. Ya silakan Ahmad Fadi. Jadi dari hasil yang kita dapat dari diskusi tadi Pak, hasil pembahasan kelompok 1 itu yang pertama, tanda ia sudah balik. Jadi kalau sudah mimpi basah berarti dia sudah balik Pak. Yang kedua, termasuk hadas besar. Jadi ketika sudah mimpi basah maka dia wajib untuk mandi besar. Yang ketiganya, tanda balik khusus laki-laki. Jadi mimpi basah itu khusus laki-laki Pak, di perempuan enggak ada. Terima kasih Pak. Masya Allah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu nak. Ayo. Nanda, bisa dipahami? Iya Pak. Apa yang Bisa, kelompok Pak. tadi? Nah, bisa, Bisa ya. Pak. Sekarang hasil pembahasan kelompok 2. Pak tunjuk atau ada yang bersedia maju? Nyampaikan gagasannya. Itu Yulita, ada- Yulita. Nah, Yulita coba. Coba Yulita Pak. bacakan hasilnya. Kami dari kelompok 2 memaparkan Ya. hasil pembahasan kami. Hmm. Kelompok 2 itu Ya, pertama, tanda ia sudah balik. Ya. 2, termasuk hadas besar. 3, tanda balik khusus laki-laki. 4, terkena beban hukum atau dosa dan pahala. Nah, Masya Allah. Kita beri plus 2 kali untuk kelompok 2. Yuk semuanya, teman. Berarti kelompok 1 itu jawabannya sudah bagus. Kelompok 2 lebih bagus lagi. Karena ada Hore. 4 jawaban. Hore. Yeay, Nah, dan reward. Berarti kelompok 2 nih hebat-hebat nih. Calon-calon insinyur, sarjana, para ulama nih. Ada yang keempat, Pak ambil lihat nih. Ada tentang beban hukum, dosa dan pahala. Nah, ini keren ini. Siapa ini? Ini ide siapa ini yang nomor 4 ini dari kelompok 2? Pak pengen tahu. Ide siapa itu, Nak? Idenya Yulita bukan? Apa Pak? Atau idenya Cynthia nomor 4 itu yang kelompok 2 itu pembahasannya? Ide kami berempat Pak. Ah, apa iya? Ya. Orangnya 4, idenya berempat. Ayo. Ya. Apa? Atau ini Puji, atau ucapan dari Puji, jawaban Puji. Hasil kerja kelompok Pak. Oh iya ya, Kerja sama, Pak. kelompok. Jadi Kerja hasil sama yang baik, kelompok. Pak. Iya. Pak hampir lupa ini jadi. Jadi pintar semua anak-anak Pak. Nah,
gurunya juga Iya, cinta, pintar kan? anaknya lebih cinta. Terima kasih nak ya. Alhamdulillah. Nah, itulah anak-anak semua ya. Jadi materi tentang menyangkut usia balik yang itu ada tandanya baik dari fisik ataupun biologi, mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak semua dan oleh kita. Semoga nanti itu menjadi pegangan. Oh, kalau saya sudah seperti ini, berarti sudah balik. Oh, kalau saya sudah seperti itu, berarti saya sudah balik. Nah, kalau sudah balik, berarti harus lebih hati-hati. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh kelompok dua. Apa itu? Sudah terkena beban hukum, dosa dan pahala. Dosa dan pahala. Nah, dosa dan pahala. Maka lebih hati anak-anak. Sebelum tutup ya, siapa di antara semua ini yang tadi subuh sudah sholat? Nanda sholat ada subuh tadi? Sholat, Pak. Sholat. Siapa yang tidak sholat? Tunjuk tangan, dan jujur. Kalau pengen Ferry, dapat pahala, jujur. Oh, Ferry udah sholat. Kenapa Ferry udah sholat? Siangan mungkin, Pak. Siangan. Nah, Tujuh kalau ya, Ferry Bun. sudah balik, Tugas, kesiangan. Pak. Dia buat tugas. Oh, iya. Bagus. Berarti besok-besok lagi Ferry tidak boleh lagi siangan. Tinggal diatur bagaimana tidurnya lebih enak dan lebih enak. Nah, sampai ada sini anak-anak semua. Kira-kira ada yang mau ditanggapi atau tidak? Tidak, Pak. Paham. Nah, paham. Paham, Pak. Atau ini? Coba Pak minta tanggapan Pak Suskadi. Ada tanggapan nggak? Ada yang Cukup. bingung materi? Jelas, Pak. Materi Jelas, yang ya. Bapak sampaikan jelas. Jadi nggak Jelas, ada ya. yang dipertanyakan, Pak. Oh, alhamdulillah, masya Allah, bagus, makasih. Nah, baiklah anak-anak semua. Nah, berarti materi ini sudah cukup jelas bahwasanya laki-laki dan perempuan itu ada tanda-tanda kedewasaan atau balik. Dan insya Allah di materi kita selanjutnya itu membahas poin bab apa itu hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, sebelum dibahas bab itu, saya minta pada anak-anak semua, tolong materi tentang hijrah Nabi Muhammad itu dipelajari di rumah masing-masing. Ini kan nak ya. Nah, baiklah, karena materi kita sudah selesai dan istirahat sudah masuk, bentar lagi istirahat. Kita tutup dulu materi ini, pembahasan kita pada hari ini tentang membahas menyambut usia balik. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya, jadi ilmu untuk kita dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk dapat berkah dari Allah, mari tetap melafaz hamdalah. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.